Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan untuk hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat 23. Demikian bunyinya. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang tiba-tiba berhenti dengan doanya. Mengapa mereka berhenti dengan doanya? Mereka menganggap dan merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa mereka, sehingga mereka menganggap sia-sia aku berdoa. Padahal ketika kita menyadari tentang apa yang disampaikan oleh pemazmur ini, karena judul pembahasan kita adalah aman dalam tangan Tuhan, dia kemudian berkata akhirnya, mengapa demikian? Sebab ia pernah menyangka juga dalam kebingungannya bahwa dia telah terbuang dari hadapan Tuhan. Tetapi kemudian ia sangat bersuka cita karena Allah mendengarkan suara permohonannya ketika aku berteriak kepada Allah minta tolong. Doa kita bukan doa yang terus berteriak-teriak yang histeris, tetapi doa kita adalah doa yang beriman, berpengharapan bahwa kita mengetahui kuncinya terkait tentang hal apa yang membuat kita harus berdoa. Kita tahu apa rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Tetapi yang ingin kita sampaikan kala kita berdoa adalah kita menaruh hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik kepada kita. Dan kita rindu bagaimana Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan yang Tuhan tentukan sendiri. Jika belakangan ini orang semakin banyak meragukan tentang kuasa doa, maka nats ini menyatakan kepada kita bahwa jangan berhenti dalam doamu, tetapi teruskan praktik berdoamu yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, dan imani itu dalam roh dan kebenaran. Karena Kristus itu adalah jaminan kita terkait tentang perlindungan ini. Jika anaknya yang tunggal itu telah diserahkan, bukankah sebenarnya kita memiliki sebuah kerinduan yang besar bahwa aku juga telah menerima hadirat Allah dalam perkenanannya? Kita harus berpikir bahwa meskipun pemazmur mengatakan hal yang demikian, tetapi pada prinsipnya itu harus menghantarkan kita kepada Yesus Kristus. Lihatlah bagaimana Yesus Kristus berdoa. Yesus berkata, kehendakmu lah yang jadi. Jangan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Itu harus menjadi perenungan yang sungguh-sungguh bagi kita, supaya ketika kita berdoa dalam iman, bukan berdoa dalam kepentingan. Karena jika kita hanya berdoa dalam kepentingan semata, maka kita hanya menganggap Tuhan itu sebagai sesuatu, padahal Dia adalah segala-galanya bagi kita.
Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan telah beri kepada kami. Engkau telah mendengarkan suara kami, seruan kami. Engkau adalah Allah yang dekat. Ampuni kami Bapa karena sering sekali menganggap bahwa Engkau terlalu jauh. Engkau tidak peduli. Engkau tidak mengerti. Tetapi kini kami ditegur oleh firman-Mu. Engkau tidak melupakan kami. Malahan Engkau sangat mendekatkan diri-Mu kepada kami. Arahkan kami Bapa supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu. Supaya kami tidak terbuai dengan berkat-berkat semata. Tetapi kami sungguh-sungguh rindu mengikuti jalan Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kami. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.